Sebelumnya, tadi selamat mengenalatai, salam sahujud karang dan melimpah, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sarwinda Panduwinata. Saya dari Prodi PGSD semester 1. Di sini saya ingin membuat video edukasi untuk melengkapi tugas saya, yaitu mata kuliah panaturan. Di sini saya mengambil materi dari pertemuan ke-11, yaitu dimana judulnya itu mitologi tentang penciptaan beras menurut panaturan, yaitu dari dalam agama Hindu Keharingan. Di sini yang dimana di sini saya akan menguraikan dari tidak bisa tumbuh besar memakan pantar pinang itu, yaitu pada pasal 22, yang dimana Raja Bunu tidak bisa tumbuh sehat memakan pantar pinang dan dianugerahi behas menyanging tinggang dan kundang ilai langit atas permohonan kedua orang tuanya. Dan untuk penguraian yang memegang besi bagian yang tenggelam, yaitu adalah Raja Bunu, yang dimana pada pasal 23 Raja Sangyan, Raja Sangyang, dan Raja Bunu itu mendapatkan anugerah berupa senaman lampang dan senaman leteng, yang merupakan tanda arah kehidupan selanjutnya bagi mereka bertiga, sehingga yang mana di sini yang mendapatkan senaman leteng itu adalah Raja Bunu dan kedua kakaknya, yaitu Raja Sangyang dan Raja Sangyan itu dia mendapatkan senaman lampang, yang dimana berarti kehidupannya kekal dan abadi. Terus di sini mendapatkan istri berupa patung tanah, yaitu Kameluh Tantelupetak, dimana itu Kameluh Tantelupetak itu adalah istri dari Raja Bunu. Dan di sini pada pasal 23, yaitu penjelasan dari matinya Gajah Bakapek Bulau itu, Raja Sangin, Raja Sangyang, dan Raja Bunu mendapatkan anugerah berupa Gajah Bakapek Bulau, unta hajaran tandang berikut intan, yang juga merupakan tanda arah kehidupan selanjutnya bagi Raja Bunu. Dan pada pasal 23, Raja Sangin mendapatkan anugerah pasangan hidup, yaitu seorang yang cantik jelita yang bernama Kameluh Kambanggaring. Dan pada pasal 26, Raja Sangyang mendapatkan anugerah pasangan hidup, yaitu seorang perempuan yang cantik jelita, yaitu bernama Kameluh Kambang Runjang. Dan di sini yang terakhir, yaitu Raja Bunu mendapatkan anugerah pasangan hidup yang yaitu seorang wanita yang cantik jelita bernama Kameluh Tantelupetak atau patung dari tanah. Dan pada pasal 24, Raja Sangyang, Raja Sangin, dan Raja Bunu mendapatkan anugerah berupa Gajah Bakapek Bulau. Menurut para ahli atau penciptaan beras menurut agama Hindu Keharingan, itu banyak macam yang dapat diartikan, seperti kalau menurut agama Hindu Keharingan, yaitu sebagai alat komunikasi dengan Ranihatala atau Tuhan Yang Maha Esa beserta manifestasinya, yang dimana pada pasal 38 Lewu Bukit Batu Nindantarung setelah mereka pindah tempat tinggalnya menceritakan bahwa melalui Raja Angking Penyang dan Putir Selung Tamanang Ranihatala mengkehendaki mereka yang ada di Pantai Danum Kulunan dianugerahi pare menyanyi tinggang pulut lumpung penyang padi atau ketan. Dan pada pasal 42, yaitu Aulunas Manawur atau menceritakan asal usul beras yang digunakan sebagai penghubung manusia dengan Tuhan dan manifestasinya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari makna dan asal usul behas, yaitu
Yang pertama, yang dimana makna dan asal-usulnya itu dalam Hindu keharingan yaitu sebagai simbol kesuburan dan kehidupan, yang dimana beras dianggap sebagai pemberian dari Danyang Hatala Langit, Tuhan Yang Maha Esa. Beras adalah simbol kehidupan karena menjadi bahan pokok yang menopang berkelangsungan hidup manusia. Dan yang kedua, asal-usul berasnya yaitu dari mitos keharingan. Beras berasal dari tanaman yang ditanam oleh leluhur pertama manusia yang diberkahi oleh dewa-dewa. Kisah ini sering dikaitkan dengan legenda putir pulau atau makhluk suci yang membawa benih padi ke dunia. Dalam cerita ini, padi adalah wujud kasih sayang dan anugerah dari langit kepada manusia. Dan yang ketiganya ada hubungan dengan ritual adat, yang dimana ritual adat itu yaitu adat dan agama seperti upacara tiwah. Behas menjadi bagian dari persembahan kepada arwah leluhur sebagai wujud penghormatan. Yang keduanya upacara ngangahat. Padi diolah menjadi nasi kuning atau nasi biasa yang dipersembahkan kepada Danyang Hatala sebagai tanda syukur. Dan yang ketiga yaitu tabur beras. Dalam ritual tertentu, beras ditabur untuk memohon berkah dan perlindungan dari kekuatan gaib, yaitu yang dimana tabur beras ini yaitu kita dapat artikan sebagai karena itu beras tawur yang sering kita gunakan, bukan kita sih tapi para ahli-ahli yang lainnya gunakan untuk batawur. Terus yang keempatnya itu dia ada nilai filosofinya, di mana beras ini melambangkan siklus kehidupan, lahir, tumbuh, mati, dan dilahirkan kembali atau reinkarnasi. Dalam Hindu keharingan ini mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Kesimpulan dari pertemuan ke-11 ini yang dapat saya simpulkan yaitu, menurut Hindu keharingan bukan hanya sekedar bahan makanan, tapi juga memiliki nilai sakral yang mencerminkan hubungan manusia dengan dunia spiritual dan alam semesta. Menurut saya itu kesimpulan dari asal-usul beras yang saya ambil dari materi pertemuan ke-11. Untuk mengakhiri penjelasan pada materi ini dan mengakhiri tugas saya mohon maaf kalau ada kekurangan, dan saya akhir dengan mengucapkan Prama Santi dan Sahi. Om Santi 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 Om Sahi.